program studi pendidikan profesi guru jurusan pendidikan fisika dalam jabatan angkatan 1 di LPTK Universitas Papua tahun 2021. Hari ini saya akan menjalankan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Berikut saya tunjukkan formulir pendaftaran peserta ujian beserta ID card-nya. Ujian praktek pembelajaran ini saya lakukan secara imajiner. Hal ini dikarenakan situasi lingkungan belajar saat ini tempat saya bertugas berada dalam status zona merah COVID-19 dan juga di lingkungan belajar tempat saya bertugas ini tidak bisa dilakukan proses pembelajaran secara daring, maka dari itu ujian pembelajaran hari ini saya lakukan dalam bentuk imajiner. Sekian perkenalan diri dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali di dalam pertemuan kita hari ini. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya masih dalam keadaan yang sehat? Syukurlah karena kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Di tengah masa pandemi ini kita tetap harus semangat menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa terus kembali untuk melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini khususnya. Sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran kita, Ibu minta kesediaan kita bersama untuk memulai kegiatan pelajaran kita dengan doa yang Ibu pimpin. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas cinta dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua pada hari ini, sehingga kami masih Engkau perkenankan untuk berkumpul di sini dalam keadaan jiwa dan raga yang sehat. Bapa yang maha baik, pada hari ini kami akan kembali melangsungkan kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon curahkanlah Roh-Mu yang kudus dari surga kepada kami semua, sehingga kami boleh menjalankan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan pada akhirnya bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Tuntun dan bimbinglah kami selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran adik-adik semuanya sebelum kita mulai pelajaran. Apakah semuanya hadir? Dari yang Ibu lihat ini ya betul, semuanya hadir lengkap, 13 orang. Jadi baik, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Materi terakhir di semester 2 untuk kelas 11 MIPA, yaitu materi pemanasan global. Jadi untuk materi pemanasan global itu sendiri terbagi menjadi 3 submateri. Yang kemarin sudah sempat kita pelajari di pertemuan pertama, kemudian hari ini pertemuan keduanya. Materinya tentang apa? Sebentar nanti baru Ibu tunjukkan. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang materi pemanasan global. Di layar Ibu tampilkan satu kalimat indah dari seorang yang cukup terkenal. Ini Ibu anggap sebagai kalimat yang bisa memotivasi kita semua, terutama adik-adik sebelum kita memulai proses pembelajaran. Jadi kalimatnya itu,
demikian. Yang payah pada orang-orang yang ingin memperbaiki dunia adalah mereka tidak memulainya dari diri sendiri. Jadi kalau kita ingin merubah dunia ini menjadi lebih baik, mulailah dari diri sendiri. Khusus buat adik-adik, kita mulai dari hal-hal kecil. Salah satunya yaitu dalam kegiatan pembelajaran ini. Harus serius, harus semangat, sehingga pada saat adik-adik sudah bisa berubah menjadi lebih baik, maka bukan tidak mungkin adik-adik mampu merubah dunia. Itu motivasi kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan pretest. Jadi, adik-adik akan mengerjakan beberapa soal. Namun yang uniknya, pretest ini dalam bentuk teka-teki silang. Siapa yang sudah pernah mengerjakan soal dalam bentuk teka-teki silang? Belum pernah? Sudah pernah, tapi di permainan di luar pendidikan, ya kan? Nah, pada hari ini Ibu sengaja membuat pretestnya dalam bentuk PTS sehingga bisa menarik kalian, karena Ibu tahu kalian pasti suka yang namanya permainan, ya kan? Nah, tampilan TTS-nya, tampilan pretestnya dalam bentuk TTS itu seperti ini. Sebelum kalian kerjakan, Ibu akan menunjukkan bagaimana cara mengerjakan soal dalam bentuk TTS tersebut. Jadi, soalnya ada 5 nomor, ini tampilannya. Kemudian, di bagian password, itu ada kodenya. Jadi, silakan buka di HP masing-masing. Sebelum kita mengerjakan ini, Ibu sudah share ke kalian aplikasi game TTS-nya itu di HP masing-masing. Jadi sekarang Ibu persilakan untuk buka game teka-teki silang tersebut di HP kalian masing-masing. Kemudian ikuti arahan yang Ibu sampaikan bagaimana cara menggunakan game teka-teki silang ini sebagai alat pretest. Jadi di bagian password, masukkan passwordnya itu angka 1, 2, 3, dan 4. Apakah sudah? Baik, sekarang di layar HP kalian akan muncul tampilan seperti pada layar di depan. Nah, di bagian kotak-kotak yang ada tanda merah di ujungnya itu, di sudut kotak itu, silahkan diklik di situ, maka akan muncul soalnya. Kemudian, setelah adik-adik selesai mengerjakan, tolong di screenshot layar HP-nya yang ada penjelasan skornya berapa, di screenshot, kemudian share ke WA pribadi milik Ibu supaya Ibu bisa masukkan ke daftar nilai pretestnya. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih karena semuanya sudah paham bagaimana teknis mengerjakan pretest menggunakan game TTS. Ibu berikan waktu 10 menit untuk adik-adik mengerjakan game ini dimulai dari sekarang. Baik, apakah pretestnya sudah selesai dikerjakan? Masih ada yang belum? Satu orang lagi? Bagi satu nomor, silahkan. Ayo cepat. Ibu punya waktu lagi 1 menit saja untuk pretest, ya. Baca dengan teliti, kemudian dikerjakan dengan lebih cepat sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Oh, sudah? Baik. Jadi, yang berikutnya, setelah kalian mengerjakan pretest tadi, Ibu hanya mau tahu sejauh mana pemahaman kalian sebelum kita mulai pembahasan materi hari ini. Di sini, di depan layar, adik-adik bisa perhatikan, Ibu akan jelaskan sedikit berkaitan dengan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Jadi kompetensi dasarnya itu kompetensi 3.12, menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.12 tadi terdiri dari 4 indikator, yaitu yang pertama, menganalisis dampak terjadinya pemanasan global. Kemudian yang kedua, mengkategorikan dampak pemanasan global dalam bidang kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, menganalisis dampak terjadinya hujan asam. Dan yang terakhir, menganalisis dampak terjadinya penipisan lapisan ozon. Itu untuk kompetensi dasar pengetahuannya. Lalu yang berikut ada kompetensi dasar keterampilan 4.12, yaitu mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Dengan indikator pencapaian kompetensinya ada 1, yaitu mengkomunikasikan ide atau gagasan hasil diskusi kelompok tentang dampak pemanasan global dalam bentuk LKPD. Itu untuk KD keterampilannya dan IPK keterampilan. Kemudian yang berikut, adik-adik perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa saja. Mengapa perlu? Karena maksud dari pembelajaran kita hari ini, ibu sangat berharap adik-adik bisa mencapai tujuan tersebut. Tujuannya adalah setelah adik-adik mempelajari dan memahami kegiatan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan TIPEC dan strategi pembelajaran HOLS, adik-adik diharapkan mampu menjawab indikator-indikator tadi, yaitu yang pertama, mampu menganalisis dampak terjadinya pemanasan global, kemudian mengkategorikan dampak pemanasan global dalam bidang kehidupan manusia, lalu yang berikut menganalisis dampak terjadinya hujan asam, kemudian selanjutnya menganalisis dampak terjadinya penipisan lapisan ozon, dan yang terakhir mengkomunikasikan ide atau gagasan hasil diskusi kelompok tentang dampak pemanasan global dalam bentuk LKPD. Semuanya itu ibu harapkan adik-adik bisa dicapai atau bisa melakukannya dengan benar, serta adik-adik bisa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama, kemudian keterampilan berbicara, karakternya, bagaimana sikap mentalnya pada saat kita melakukan pembelajarannya, semuanya diharapkan dilakukan dengan baik. Dari sekian penjelasan di awal tadi, hari ini kita akan belajar tentang dampak pemanasan global. Ini merupakan pertemuan kedua pembahasan materi pemanasan global. Pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang apa? Betul sekali, kita belajar tentang efek rumah kaca dan penyebab terjadinya pemanasan global. Hari ini kita belajar yang kedua, materi yang kedua, submateri yang kedua, yaitu dampak pemanasan global. Nah, perhatikan di layar. Ibu tampilkan fakta kontekstual atau permasalahan real yang terjadi di lingkungan hidup kita saat ini. Jadi di layar ibu tampilkan ada 2 buah gambar. Di situ ada sedikit penjelasannya. Gambar yang di sebelah kiri itu keadaan jalan di Maundai, Desa Maundai, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Jadi di tempat tinggal kita. Siapa yang tinggal di area itu? Jason? Iya, Jason. Jason ini tinggal di Maundai. Jason pasti sering melihat keadaan situasi jalan di desa Maundai tersebut. Kemudian yang berikut, gambar yang berikut, keadaan lingkungan belajar di sekolah kita saat ini. Dan ini tampilan ini pasti tidak asing bagi adik-adik, karena kita sering melihatnya setiap hari atau setiap kali kita datang ke sekolah. Nah, setelah adik-adik melihat
permasalahan yang terjadi di lingkungan hidup kita, lingkungan belajar kita, sengaja Ibu ambil ilustrasi gambar ini, Ibu jadikan sebagai dasar persoalan atau permasalahan yang akan kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Setelah adik-adik melihat gambar tersebut, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran adik-adik pada saat melihat gambar itu? Ayo, siapa yang bisa mengemukakan pendapat? Bantu Ibu, silakan tunjuk tangan lalu kemukakan pendapat kalian. Silakan. Ya, Ros, silakan kemukakan pendapat kalian. Baik, pendapat dari Ros untuk gambar yang pertama, keadaan jalan di Maundai, keadaan jalannya rusak. Ini pendapat dari Ros ya. Ibu lengkapi. Baik, yang pertama, dampak dari pemanasan global itu adalah ketidakstabilan iklim. Di sini adik-adik bisa perhatikan jangan sampai pada saat Ibu sebut hujan asam yang ada di bayangan kalian, yang jatuh bukan air hujan tetapi biji-biji asam. Bukan Pada saat Ibu menyebutkan hujan asam, Ibu berharap pemikirannya bukan ke situ. Jadi baik, penjelasan untuk hujan asam bisa adik-adik lihat ilustrasi gambar di depan ini. Ini siklus terjadinya hujan asam. Jadi asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Jadi hujan asam ini sangat erat kaitannya dengan pabrik-pabrik batu bara dan pabrik-pabrik penghasil minyak bumi. Itu sangat erat kaitannya. Mengapa? Karena pabrik-pabrik seperti itu adalah pabrik-pabrik yang menghasilkan begitu banyak emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida, di mana kedua unsur ini ketika terhambur ke udara, ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Jadi kedua gas berbahaya itu sebenarnya yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik batu bara dan pabrik penghasil minyak bumi tadi, gas emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida itu, jika dia terbuang atau membaur bersama gas-gas yang berada di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Asam nitrat dan asam sulfat inilah yang kemudian akan menghasilkan hujan asam. Pada saat terjadi hujan, di udara ini ada gas-gas atau unsur-unsur asam nitrat dan asam sulfat yang sedang berterbangan ini. Berterbangan akibat apa tadi? Akibat unsur yang atau gas yang dihasilkan oleh pabrik pembakaran batu bara dan minyak tadi. Pada saat asam nitrat dan asam sulfat ini berada di atas udara, berterbangan di udara dengan indahnya, kemudian air hujan jatuh, dia bersatu dengan molekul air, jatuh sampai ke bumi, kenalah di besi menjadi hancur. Jatuhlah di tumbuhan
menjadi rusak. Itu dampak dari pemanasan bumi tadi salah satunya adalah hujan asam. Itu penjelasannya. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas. Ya, hal ini mungkin di tempat kita kurang kita rasa. Kenapa? Karena di sini daerah kita yang terpencil ini tidak ada pabrik. Untungnya di situ. Salah satu keuntungan kita tinggal di daerah ini adalah kita tidak tinggal di area pabrik batu bara dan pabrik minyak ini. Bayangkan di kota-kota besar yang ada pabrik-pabriknya yang menghasilkan gas-gas berbahaya ini dengan begitu banyak. Bayangkan pada saat hujan jatuh, kemudian unsur-unsur asam nitrat dan sulfat itu jatuh ke bumi. Kenapa sampai orang sulit bernafas? Di kota besar itu banyak kejadian orang meninggal karena gagal nafas, asma dan yang lain sebagainya. Itu karena apa? Secara tidak langsung karena mereka sudah menghirup udara-udara yang ada unsurnya, unsur asam nitrat dan asam sulfat yang terjadi akibat hujan asam itu tadi. Ibu berharap dari penjelasan singkat ini adik-adik bisa kaitkan dengan persoalan-persoalan yang mungkin pernah adik-adik dengar baik melalui berita di televisi atau dari sudah kabar. Oh, ternyata ini adalah dampak dari pemanasan tinggi global. Hari ini adik-adik sudah mendengar banyak sekali informasi yang ibu sampaikan berkaitan dengan dampak dari pemanasan global. Mungkin tadi secara singkat saja. Informasi yang lebih jelas atau yang lebih lengkap bisa adik-adik baca kembali di materi ajar yang sudah ibu bagikan ke adik-adik semuanya. Sudah di-download materi ajar yang bisa di grup WA? Baik, terima kasih karena adik-adik sudah mendownload. Ibu berharap filenya itu bukan hanya disimpan di smartphone masing-masing, tetapi di-download untuk dibaca, dipelajari dampak dari pemanasan global itu apa saja secara lengkap ada dalam materi tersebut. Baik, untuk penjelasan singkat berkaitan dengan dampak dari pemanasan global sampai di sini, sebelum ibu akan menunjukkan kepada kalian sebuah cuplikan video menarik berkaitan dengan dampak dari pemanasan global, adakah adik-adik yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada ibu? Mungkin ada bagian-bagian yang belum dipahami atau mungkin ada yang mau menambahkan. Ibu berikan kesempatan. Sudah Pak? Sudah lengkap? Baik, terima kasih karena adik-adik semuanya sudah mendengarkan dengan baik, sudah memahami penjelasan dari ibu. Ibu berharap penjelasan tadi sedikitnya bisa memberikan gambaran kepada adik-adik berkaitan dengan dampak dari pemanasan global ini, dan yang paling penting adik-adik bisa kaitkan dengan situasi lingkungan hidup kita saat ini. Itu yang paling penting, sehingga adik-adik bisa menyimpulkan bahwa permasalahan ini ternyata dampak dari pemanasan global. Harus kita atasi, ya. Jadi baik, berikut ibu akan tampilkan tayangan video. Ibu minta adik-adik perhatikan dengan baik tayangan video tersebut. Nah, di akhir nanti sebentar ibu ingin beberapa orang bisa kemukakan, mungkin mau beberapa kira-kira menurut adik-adik apa yang adik-adik rasakan setelah menyaksikan tayangan video ini. Baik, ibu buka. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Pada video sebelumnya, saya telah mengulas tentang penyebab pemanasan global. Nah, di video kali ini, saya akan melanjutkan tentang dampak apa saja yang ditimbulkan dari pemanasan global itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemanasan global merupakan suatu kondisi yang buruk bagi bumi. Pemanasan global ini dapat memunculkan berbagai macam dampak. Hampir semua dampak yang ditimbulkan merupakan dampak yang bersifat negatif. Inilah 10 dampak pemanasan global bagi kehidupan dan lingkungan.
Hal ini akan menyebabkan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi dan pada akhirnya akan mengalami kepunahan. Itulah beberapa dampak pemanasan global bagi kehidupan dan lingkungan yang harus kita ketahui. Jika dampak pemanasan global tidak segera ditangani dengan baik, maka hal ini dapat berbahaya dan memperburuk keadaan bumi serta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Semoga kita dapat lebih bijak dalam mengelola lingkungan sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pemanasan global. Sekian dan terima kasih. Jadi baik, itu tampilan dari video yang menggambarkan tentang dampak-dampak dari pemanasan global. Jadi penjelasannya mungkin sama dengan yang tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan materi. Di situ ditampilkan visualisasi gambar dan suaranya sehingga adik-adik lebih paham lagi, oh ternyata dampak-dampaknya itu divisualisasikan ke dalam gambar dan suara itu sangat mengerikan. Mengerikan atau tidak? Ya kan? Mengerikan? Iya, dampak-dampak itu sangat berbahaya. Dan apakah kita tidak merasa sedih kalau selalu terjadi, semakin sering terjadi di bumi kita? Baik, sebelum kita mengerjakan LKPD, mungkin ada adik-adik yang mau menyampaikan mungkin sedikit pendapatnya berkaitan dengan materi, berkaitan dengan video tadi. Fria? Baik, Fria merasa sangat mengerikan videonya, merasa sangat sedih jika itu terus terjadi di muka bumi ini. Jadi mungkin adik-adik semua juga punya perasaan yang sama ya. Jadi setelah melihat video tadi, Ibu berharap kita punya kesadaran atau tergerak hati kita untuk punya niat menjaga bumi ini, berusaha agar bumi ini menjadi jauh lebih baik. Yang berikut, adik-adik Ibu akan memberikan kesempatan untuk mengerjakan LKPD. Jadi LKPD ini akan menjawab tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan sedikit jelaskan tentang prosedur mengerjakan LKPD ini. Jadi tampilannya seperti ini. Di situ ada tujuan dari LKPD ini. Setelah melakukan kegiatan literasi, jadi adik-adik bisa menjadikan materi ajar yang sudah dibagikan tadi sebagai sumber referensi untuk mengerjakan LKPD. Selain itu juga karena di tempat ini, di kelas kita ini jaringan internetnya tidak terjangkau sampai ke sini, jadi kita tidak bisa cari secara online. Yang terakhir dari proses pembelajaran kita hari ini, kita sudah sampai di tahap akhirnya, yaitu post test. Jadi di awal tadi adik-adik sudah mengerjakan pretest, tes awalnya. Di akhir ini adik-adik harus mengerjakan post test. Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman adik-adik untuk penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai pada tahap ini. Untuk penyaksian, untuk adik-adik yang sudah menyaksikan videonya tadi, kira-kira pemahaman adik-adik tentang dampak pemanasan global itu sejauh mana? Ibu akan berikan kesempatan untuk mengerjakan post test-nya. Jadi post test ini dalam bentuk game. Nama game-nya Who Wants to be a Physics Master. Jadi ini game interaktif. Ibu akan menjelaskan prosedur pengerjaannya. Adik-adik, jadi tampilannya itu seperti ini. Untuk memulai game, adik-adik boleh tekan di start. Kemudian ini Ibu hanya contohkan. Jadi aplikasi ini akan bekerja sebentar nanti pada saat adik-adik mengerjakan soalnya.
Baik, setelah adik-adik semuanya sudah mengerjakan post-testnya dan sudah menginput nilai masing-masing ke dalam daftar atau form draft nilai yang sudah Ibu sediakan, maka berakhirlah proses pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu tampilkan referensi sumber belajar online-nya. Adik-adik bisa mengunjungi laman-laman website ini untuk belajar lebih jauh lagi tentang materi pemanasan global, khususnya dampak-dampak pemanasan global. Di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman adik-adik. Ibu ingin kita bersama membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa membantu Ibu membuat kesimpulan? Baik. Terima kasih Rian yang sudah membantu mewakili teman-teman menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi bisa Ibu lengkapi kembali bahwa pemanasan global itu memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini. Jadi bukan hanya makhluk hidup, bumi pun bisa terdampak oleh pemanasan global tersebut. Ada banyak dampak-dampak pemanasan global yang tadi sudah kita simak bersama. Kita perlu menjaga bumi ini. Jadi di akhir pembelajaran ini, Ibu ingin mengajak kalian semua, mari bersama kita menjaga bumi ini. Kita mengatasi dampak-dampak pemanasan global tadi, seperti pergeseran ekosistem, kemudian munculnya penyakit baru yang sekarang sedang mewabah di muka bumi ini. Mari kita jaga bumi kita berusaha untuk mencari solusi mengatasi pemanasan global tersebut, sehingga dampak-dampak pemanasan global tadi tidak terus terjadi di bumi kita ini. Jadi mungkin kesimpulan pembelajaran kita hari ini seperti itu. Bagaimana pembelajaran kita? Apakah menyenangkan? Apakah suka dengan metode-metode seperti ini? Terima kasih. Kalau adik-adik semuanya suka dengan metode pembelajaran seperti ini, model pembelajaran ini, maka kedepannya kita akan terus belajar dengan sistem atau metode pembelajaran seperti ini agar situasi pembelajaran kita lebih kondusif dan adik-adik akan lebih memahami materinya. Jadi, Ibu rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ibu ingin mengucapkan banyak terima kasih atas semua perhatian dan semua kerjasama adik-adik dalam diskusi tadi, sehingga pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.